Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Kembali kita bertemu dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hormat kepada orang tua dan guru serta empati pada sesama. Baiklah anak sekalian yang saya banggakan, mari kita mengawali pembelajaran jarak jauh ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak sekalian, sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas pembelajaran kita ini memperoleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman a'rifu bihi awamirak wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqna. Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa 'allimna israr hikmataka ya arhamar rahimin. Demikian doa kita, mudah-mudahan Allah ijabah semuanya. Selanjutnya mari kita melihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, bahwa kita meyakini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Dan yang keempat, menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kompetensi dasar ini harus dikuasai oleh setiap siswa. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita lihat karakter apa saja yang harus kita harapkan setelah mempelajari materi hormat kepada orang tua dan guru serta berempati kepada sesama. Karakter yang pertama adalah agar siswa itu memiliki sikap hormat kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang yang lebih tua kepada kita, serta memiliki perilaku kasih sayang terhadap orang yang lebih muda daripada kita.
Karakter yang selanjutnya adalah karakter sopan santun. Dan yang ketiga adalah karakter berempati. Berikutnya yang perlu kita lihat dan pahami adalah peta konsep pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi hormat kepada orang tua dan empati terhadap sesama. Bapak di sini membagi dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya terdiri dari pengertian dalil tentang hormat pada orang tua dan guru dan empati pada sesama, dan manfaat perilaku hormat kepada orang tua dan empati terhadap sesama. Di aspek keterampilannya, yaitu agar siswa itu selalu berperilaku hormat pada orang tua dan guru dan berempati pada sesama. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, tentunya ada tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran dengan materi hormat kepada orang tua dan guru serta empati kepada sesama. Tujuan yang pertama adalah agar siswa memahami pengertian hormat kepada orang tua dan guru serta berempati pada sesama. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis terkait hormat kepada orang tua dan guru serta empati pada sesama. Dan yang ketiga, agar siswa mampu menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua dan guru serta empati pada sesama. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, marilah kita masuk ke materi hormat kepada orang tua dan guru, empati pada sesama. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sekarang kita lihat apa yang dimaksud hormat. Yang kedua, apa yang dimaksud orang tua. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan guru. Baiklah sekalian, silahkan dibuka bukunya, buku LKS dan maupun buku paket yang telah dibagikan oleh sekolah. Mari kita lihat pengertian hormat, pengertian orang tua, dan pengertian guru. Baiklah anak-anak sekalian, dari 3 pertanyaan tersebut di atas, yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan hormat, apa yang dimaksud orang tua, dan apa yang dimaksud guru. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang dimaksud hormat ialah sikap menghargai yang diberikan kepada seseorang, kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan orang tua? Yang dimaksud orang tua ialah ibu bapak kita yang melahirkan, yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud guru ialah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah atau di pondok pesantren. Itulah
pengertian daripada hormat, pengertian orang tua, dan pengertian guru. Nah, selanjutnya mari kita lihat dalil tentang hormat pada orang tua. Coba lihat bukunya atau Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu atau ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, selanjutnya mari kita lihat hadis tentang hormat kepada orang tua. Selanjutnya mari kita lihat hadis tentang hormat kepada orang tua. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabba ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Saya mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, menelah dari kedua dalil tersebut di atas, yaitu dalil Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Hadis, maka timbul pertanyaan, apa sebabnya kita harus hormat kepada orang tua? Mari kita lihat jawabannya. Ada beberapa sebab seseorang wajib menghormati orang tuanya sebagai berikut. Yang pertama, ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri.
Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kelima, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan kepada anaknya. Dan yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Inilah 6 penyebab seorang anak harus hormat, berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya mari kita lihat dalil tentang hormat kepada guru. Coba diperhatikan Al-Quran, Quran Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qamidan yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, selanjutnya mari kita lihat hadis. Nah, sedangkan hadis yang menjelaskan tentang hormat kepada guru sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Artinya, bukan termasuk umat kami orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih besar di antara kita, tidak mau menyayangi yang kecil di antara kita, dan tidak mau menghormati seorang guru di antara kita. Baiklah anak-anakku sekalian, dari kedua dalil di atas, dalil Al-Quran dan Al-Hadis, maka timbul pertanyaan, apa sebab-sebab kita harus hormat kepada guru? Mari kita lihat. Ada beberapa sebab seseorang wajib hormat kepada gurunya. Sebagai berikut. 1. Guru yang mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. 2. Sebagai pendidik, guru membentuk siswa menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Guru yang menjadikan kita sebagai orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Itulah sebab seseorang harus hormat kepada guru. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Selanjutnya kita melangkah ke materi empati. Empati kepada sesama. Apa yang dimaksud dengan empati?
Yang dimaksud empati ialah rasa wujud pemahaman seseorang dengan apa yang dirasakan orang lain. Atau dengan kata lain, empati ialah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang yang lain. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat dalil tentang empati. Silahkan diperhatikan LKS atau buku paketnya atau Al-Quran. Di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat, ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, di dalam ayat ini ada istilah kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini adalah seperti sepupu, keponakan, paman, kakek dan nenek, ipar dan sebagainya. Yang dimaksud dengan kerabat. Anak yatim, yaitu anak-anak yang sudah meninggal bapaknya. Kalau dua-duanya ibu bapak yang sudah meninggal, namanya yatim piatu. Ya. Orang miskin, orang yang tidak berkecukupan di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya. Kita diberi atau diperintahkan oleh Allah untuk memberikan harta kepada mereka, dan kita dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan dengan memberi sesuatu kepada mereka tetapi diikuti dengan kata-kata yang tidak baik. Itu dilarang oleh agama. Tetapi yang dianjurkan adalah memberi dan mengucapkan kata-kata yang baik yang bisa menyenangkan hatinya, bisa membangkitkan semangatnya. Nah, sedangkan hadis tentang empati ini bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minina lil-mu'minin kal-bunyani yashudda ba'duhu ba'da. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Artinya bahwa kita orang mukmin ini satu dengan yang lainnya adalah saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Tidak mungkin ada orang mukmin itu mau hidup sendiri. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah mau hidup bersama-sama, satu sama lain saling membutuhkan. Baik, selanjutnya
Bagaimana cara membangkitkan sikap empati? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan di dalam membangkitkan sikap empati di dalam diri kita. Yang pertama, berusahalah semaksimal mungkin untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Artinya bahwa kita harus berpikir, seandainya saya seperti orang itu, dan bagaimana perasaan orang lain terhadap saya. Nah, ini yang perlu kita bangkitkan. Yang ketiga adalah menjadi orang lain merasakan. Jadi di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini perlu membangkitkan semangat kita. Kita belajar menjadi orang. Kita belajar menjadi orang yang seperti orang lain. Anak-anakku sekalian, anak siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Selanjutnya mari kita lihat perilaku apa saja yang harus kita miliki, baik terhadap orang tua, baik kepada guru, maupun terhadap sesama. Baiklah sekalian, mari kita melihat satu persatu. Baiklah siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, bagaimana perilaku kita terhadap orang tua? Kita bagi dua bentuk terhadap orang tua. Orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal. Baiklah sekalian, mari kita lihat perilaku kita terhadap orang tua yang masih hidup. Ada beberapa perilaku yang perlu kita lakukan untuk orang tua yang masih hidup. Di antaranya, sering-seringlah bertutur kata yang baik dan lemah lembut. Jangan mengeraskan suara melebihi suara orang tua. Yang kedua, bertindak yang baik, tidak berbuat kasar. Coba kita lihat di berbagai macam media massa, media sosial, sering kita dapatkan ada anak bersikap kasar kepada orang tuanya. Ada yang memukul orang tuanya, ada yang menendang. Padahal kita harus bertindak yang baik. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Ya. Yang keempat, memperhatikan dan mematuhi nasihat baiknya. Ya, nasihat baik. Bagaimana kalau ada perintahnya yang salah, kita tolak dengan baik. Ya, kita tolak dengan baik, dengan cara yang baik. Yang kelima, jangan membantah saat dinasihati kebaikan. Nah, zaman sekarang anak-anak itu sekali saja dinasihati oleh orang tuanya, dia ngomel, dia marah-marah, dia membangkang. Itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Yang keenam, mendoakan agar selalu diberi kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas
kehidupan sehari-hari. Kita lihat orang tua kita ada yang jualan di pasar, orang tua kita ada yang pergi nangkap ikan di sungai atau di laut, ada yang pergi berkebun dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap anak? Maka kita harus mendoakan kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik lahir serta diberikan kemudahan di dalam usahanya. Hal ini tentunya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anaknya. Nah, itulah perilaku-perilaku yang harus kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Nah, kemudian bagaimana perilaku kita terhadap orang tua kita yang sudah meninggal? Ada beberapa perilaku kita yang harus dilakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Pertama, berusaha mampu memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan jenazah orang tua. Ini tanggung jawab anak, bukan tanggung jawab orang lain. Ya. Yang kedua, memohonkan ampunan setiap berdoa. Setiap kita sholat, kita berdoakan orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, melaksanakan janji atau wasiatnya. Waktu hidup ada tanahnya 1 kapling. Nah, nanti kalau saya meninggal, tanah 1 kapling ini tolong diwakafkan. Nah, itu harus dilaksanakan. Jangan diperebutkan oleh sama anak-anaknya. Berdosa kalau tidak dilaksanakan. Yang keempat, menyambung silaturahmi orang tua. Orang tua masih punya saudara, masih punya ponakan, itu kita harus menyambung silaturahmi, memuliakan kenalan orang tua. Orang tua pasti tetangganya itu harus kita muliakan, karena orang tua juga waktu hidup masih berbuat baik di antara mereka, maka kita pun harus berbuat baik kepada kenalan orang tua. Nah, selanjutnya, bagaimana perilaku kita terhadap guru? Kita belajar di sekolah mulai dari jam 7 pagi datang, ya, masuk pekarangan pintu gerbang sekolah. Itu kita sudah siap-siap untuk berperilaku terhadap guru, kepala sekolah, tata usaha, dan seluruh sivitas SMP Negeri 16 Samarinda. Ada beberapa perilaku yang perlu kita lakukan untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk tata usaha. Di antaranya adalah memperhatikan penjelasan guru ketika menyampaikan pelajaran di dalam atau di luar kelas. Jangan tidur, jangan tengkurap di atas meja, tidak memperhatikan guru menjelaskan pelajaran. Yang kedua, tidak berbicara sendiri atau bersama teman sebangku ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Ini banyak siswa, ada beberapa siswa, gurunya menerangkan, dia juga berbicara dengan temannya, tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Yang ketiga, bertanyalah dengan sopan dan acungkan jari apabila ingin mengajukan pertanyaan. Ada sesuatu kurang paham apa yang diterangkan oleh guru, maka kita harus bertanya. Tata caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengacungkan tangan, kemudian minta izin untuk bertanya.
Yang keempat, jawablah dengan baik dan sopan apabila diberi pertanyaan oleh guru. Ini masih ada 1-2 orang, kalau ditanya oleh bapak ibu gurunya, bukannya menjawab yang benar, malah dia mengeluh. Mungkin ada siswa mengatakan, ulun kada bisa Pak Ai, si anu saja yang jawab. Itu tidak boleh seperti itu. Berilah jawaban semampunya, persoalan baik dan benarnya nanti dilihat oleh guru. Ya, nanti akan diperbaiki oleh guru. Yang kelima, bertegur sapa, mengucap salam dan berjabat tangan ketika bertemu guru di jalan atau dimanapun berada. Jadi kalau kalian ini bertemu dengan guru, jangan jalan sambil tunduk lewat begitu saja, tetapi ucapkanlah salam. Ketika mendekat dengan guru, ucapkanlah salam. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Ya, jangan saja langsung lari. Ya. Yang keenam, berendah hati di depan guru, tidak memanggil nama guru dengan namanya. Ya ini jadi dipanggil guru Pak Guru, Bu Guru, ya. Jangan memanggil langsung namanya atau dipanggil namanya tetapi diikuti dengan kata-kata Pak atau Bu, ya, Pak Dirman, ya, dan sebagainya, ya. Yang ketujuh, mendengarkan dan memperhatikan nasihat-nasihat guru dengan seksama. Ya, ketika dinasihati, dipanggil ke kantor, dinasihati, didengarkan baik-baik. Ya, jangan yang diperhatikan lain, harus diperhatikan apa yang diucapkan oleh guru. Yang kedelapan, tidak marah apabila ditegur untuk diingatkan oleh guru. Nah, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah itu tidak menginginkan siswa melakukan kejahatan, tetapi bapak ibu guru itu menginginkan siswanya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas. Ya. Jadi kalau kita salah dinasihati oleh guru, jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. Yang kesembilan, menghindari berburuk sangka kepada guru. Ini kan macam-macam saja. Apalagi kalau penampilan guru itu aneh-aneh, ya. Mungkin karena pakaian bapak ibu guru itu ada yang miring atau dan sebagainya, kemudian kita berburuk sangka kepadanya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baiklah saudara sekalian, selanjutnya mari kita perhatikan perilaku kita terhadap sesama. Ya, perilaku kita terhadap sesama. Ya, ada beberapa perilaku yang perlu kita lakukan untuk sesama umat manusia. Di antaranya adalah peka terhadap perasaan orang lain. Siswa SMP 16, kurang lebih 800 siswa, itu tidak ada yang sama perasaannya. Berarti kalau 800 siswa berarti 800 jenis perasaan. Tidak ada yang sama, berbeda satu sama lain. Lalu bagaimana perilaku kita? Kita harus memiliki sikap peka, ya, sikap peka. Jangan sampai
orang itu, apa yang kita ucapkan itu menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Kita orang kaya, dia orang miskin. Bukan karena kita orang kaya lalu kita berbuat semena-mena terhadap orang lain, tetapi berpikirlah, membayangkanlah, merenunglah, seandainya saya yang miskin dan dia orang kaya. Nah, inilah orang yang semacam ini akan melahirkan kepekaan sosial. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Kita memiliki segala-galanya. Orang lain tidak memiliki segala-galanya. Maka apa yang kita miliki itu bisa disumbangkan, diberikan, dihadiahkan kepada orang yang tidak punya. Contoh, di sekolah kita punya pulpen 3. Teman kita tidak punya pulpen, mau menulis, mau belajar, tidak bisa karena tidak ada pulpen. Maka kita mengorbankan satu pulpen kita kepada teman kita. Yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Ya. Orang sedih ya karena mungkin dirundung masalah di rumah, datang ke sekolah lesu, letih, loyo, maka kita, perilaku kita terhadap teman kita adalah membahagiakan. Tentunya di sini memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat sehingga kesedihannya tadi berganti menjadi kebahagiaan. Baiklah, anak sekalian, mari kita lihat manfaat sikap empati. Manfaat yang didapat bagi orang yang mampu mengembangkan sikap empati dalam dirinya atau dalam masyarakat antara lain, 1. Menghilangkan sikap egoisme. Ya. Rasa egoisme. Yang kedua, menghilangkan kesombongan. Nah, kesombongan ini bisa macam-macam penyebabnya. Karena dia kaya, karena jabatannya bagus, tinggi, karena dia merasa tampan, sehingga dia sombong. Nah, kesombongan inilah akan hilang kalau kita memiliki sikap empati. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Kita membayangkan diri kita ini dalam keadaan tidak punya apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Orang lain kaya, kita tidak punya apa-apa. Nah, kita bayangkan itu, maka akan muncul perilaku empati dalam diri kita. Baiklah, Bapak sekalian, demikianlah pembahasan materi hormat kepada guru dan orang tua, ya, atau hormat kepada orang tua dan guru serta empati kepada sesama. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama berdoa sebelum menutup pembelajaran. Mudah-mudahan segala aktivitas belajar kita, walaupun pembelajaran jarak jauh, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna
min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.